Baju gamis pun belum sempat Bilar ganti ketika itu. Matanya lama melihat komputer dengan media sosialnya. Tapi apa yang dia dapatkan? Bilar dihadapkan dengan kenyataan pahit kegagalan cintanya dengan Dinda. Berjanji menjaga dirimu sampai esok. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian kedua pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Semuanya dimulai di sini. Bagian kedua, Cinta Sejati 24 Bilar, karya Umar bin Khattab. Terpukul dan termenung melihat kenyataan itu, sementara ekspektasi dan harapan ketika berdoa tadi sangatlah tinggi, jauh panggang daripada api. Mungkin itulah peribahasa yang dapat digambarkan saat itu, ketika harapan dan impian hancur binasa dalam seketika. Tubuh ini terasa hampa dan melayang di udara. Perlahan tapi pasti, semua kenyataan telah berada di depan mata. Yang tersisa hanyalah kekecewaan yang mendalam. Hanya itulah yang dapat dirasakan Bilar saat itu. Dalam keadaan terpukul dan batin tersiksa, Bunda datang menghampiri Bilar ke kamarnya. Sepertinya Bunda sudah tahu apa yang Bilar alami, dan dia datang dengan keadaan diam tanpa satu kata pun yang terucap dari bibirnya. Mengambil kursi dan duduk di sebelah Bilar sambil melihat dengan tenang. Jemari tangan Bilar dia silangkan dan jempol tangan kanan dan kiri dia letakkan di tengah dahi, dan itu bersandar di atas meja layaknya seperti orang yang berada di dalam kepanikan hebat. Keadaan hening ketika itu, sepi tak bertepi, tanpa suara dan tanpa kata-kata. Aku ingin akhiri hidup ini, ucap Bilar dengan pasrah. 5 rangkaian kata-kata inilah yang menjadi pemecah suasana hening dan sepi saat itu. Bunda menangis dan mulai berbicara dengan bibir yang bergetar. Maksudmu apa? Kamu ini kenapa? Kemana perginya agamamu? Apakah kamu tidak sayang sama Bunda? Ucap Bunda terkejut. Bunda tidak meronta, hanya berbicara di telinga Bilar dengan rintihan dan meminta seakan-akan ini bukanlah akhir dari cerita hidupmu, Bilar. Bunda terus menangis dan terus menangis. Bunda takut meronta dengan alasan terdengar dengan ayah Bilar. Jangan sampai ayah melihat apa yang sedang terjadi. 1000 bayangan dan pikiran berputar-putar di dalam benak Bilar, tapi hanya satu yang dapat disimpulkan ketika itu. Aku telah gagal dan aku ikhlas, ucap Bilar di dalam hati. Jangan pernah kau katakan tidak sayang kepadaku. Satu pelukan hangat dari Bunda ketika itu sedikit meredakan perhara yang terjadi pada malam itu. Entah apa yang akan terjadi saat itu kalaulah Bunda tidak berada bersama Bilar. Entahlah. Yakinlah cinta. Badan Bilar masih bergetar, gemuruh di dalam hati tak tertahankan. Tenggorokan terasa sesak, ingin rasanya berteriak tapi tenaga tidak ada lagi. Air mata bercucuran deras jatuh di pelukan Bunda, tapi suara tangisan tidak sedikit pun terdengar. Yang ada hanyalah kepasrahan. Ketika aku menuliskan kisah ini, untayan lara di dalam hati berkecamuk, risau gundah tiada henti. Aku merasakan apa yang dirasakan Bilar saat itu, sampai keyboard komputerku basah dengan tetesan air mataku, dan aku tak bisa tidur semalam suntuk, ucap Umar bin Khattab. Sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar. 1930, semua keluh kesah telah didengar oleh Bunda. Segala kemungkinan telah Bilar uraikan. Sekarang tinggal apa yang harus Bilar lakukan.
Bunda mulai berbicara. Bunda tidak rela harus berakhir seperti ini, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada hanyalah penderitaan dan mudarat yang sangat besar. Kalaulah itu yang harus kamu lakukan dan kamu tidak memiliki jalan keluar dari masalah itu, maka ikutilah saran Bunda, tutur Bunda. Bunda mulai melepaskan tangan dari pelukan Bilar dan dia berdiri berjalan menuju kamarnya. Bilar masih terdiam dan terpaku di kamarnya tanpa berbuat apa-apa. Terdengar bunyi berisik dari kejauhan, entah apa yang dilakukan Bunda, dan Bilar pun tidak tahu. Hanya beberapa menit saja Bunda kembali datang menghampiri Bilar dengan membawa satu buah ransel yang sepertinya sudah terisi penuh dengan pakaian. Kembali duduk dan mulai berbicara. Mundur satu langkah demi menghindari kemudaratan yang lebih besar lebih baik daripada diam di tempat menunggu dengan pasrah, atau maju 1000 langkah tetapi batin tersiksa, ucap Bunda. Maksud Bunda apa? Sahut Bilar. Aku yakin kamu adalah orang yang bertanggung jawab, nak. Kamu pasti bisa mendapatkan yang lebih baik dari Dinda di kemudian hari, nak. Tetapi saat ini pikiranmu sangat kacau. Kondisimu tidak terkendali. Kamu tidak bisa berpikir di dalam air yang keruh. Maka Bunda sarankan untuk merantau. Tenangkanlah pikiranmu dan berusahalah untuk lupakan masa lalu. Karena mengakhiri hidup dengan jalan bunuh diri itu adalah dosa yang tidak terampuni, ucap Bunda dengan lirih. Mendengar perkataan Bunda, Bilar terdiam. Seorang ibu yang tabah dan kuat menghadapi hidup di saat dia berada di titik penentu sebuah kejadian yang hebat sepanjang hidupnya. Mungkin hanya beberapa wanita saja yang dapat berpikir jernih dalam keadaan yang sangat dahsyat terjadi dalam kehidupan anaknya, dan dia mengambil keputusan yang bisa jadi salah ataupun bisa jadi benar. Jangan pernah kau katakan tidak. Bilar dihadapkan dengan keputusan yang besar dalam hidupnya, antara bertahan di kampung melihat Dinda bersanding di pelaminan, atau merantau ke Jakarta meninggalkan semua kenangan bersama Dinda, ayah dan Bunda, dan sanak keluarga. Ku memudar, yakinlah cinta. Waktu terus berjalan dan keputusan itu harus diambil Bilar. Bunda hanya menunggu dengan pasrah. Dalam kenyataan dia berat untuk menerima satu pilihan di antara dua pilihan yang ada, karena dia tahu tidak ada pilihan selain itu. Dengan melihat kondisi Bilar yang tak akan sanggup bertahan di saat itu. 20.05. Jarum jam berdetik sangatlah kencang terasa ke telinga Bilar. Putaran kipas CPU juga menyeruak di antara dentingan jarum jam yang berpacu berdetak seperti sebuah irama nyanyian sendu. Hari sudah mulai malam, ayah sudah tertidur, dan Bilar masih berpikir dengan dilema di antara dua pilihan hidup, bertahan atau pergi. Tak lagi bersinar. Bilar berdiri dan berjalan keluar kamar, melangkah menuju kamar tidur ayah untuk melihat ayah yang sedang tidur, berbisik di telinga ayah, dan Bilar peluk ayah tanpa membuat ayah terbangun. Bunda tidak mau ayah tahu karena penyakit jantung yang menderitanya akan membuat ayah syok. Biarlah, setelah kepergian Bilar, malam itu Bunda akan berbicara dengan ayah tentang apa yang terjadi. Bilar mengambil keputusan untuk pergi ke Jakarta. Pelukan semakin erat terasa dengan Bunda. Itulah pelukannya untuk terakhir kalinya malam itu. Bunda mengusap air mata di pipi Bilar dan mulai berdiri. Sembari ayah tidur, Bilar mulai keluar rumah, dan Bundalah yang menutup pintu rumah dengan perlahan agar ayah tidak terbangun. Ransel yang sudah disiapkan tadi telah berada di punggung Bilar. Di dalam ada sedikit buang untuk kamu di perjalanan, nak. Berjuanglah demi hidupmu di Jakarta. Jadilah orang yang berhasil, dan janganlah kamu lupakan ayah dan Bunda di kampung yang akan selalu mendukung.
mendoakanmu. Ucap bunda melepas Bilar dengan air mata. Kau katakan tidak sayang. 2015. CCTV rumah itu melihat dengan jelas kejadian saat malam itu. Bilar berjalan keluar rumah dan mulai mencari ojek di pangkalannya sedikit jauh dari rumah Bilar. Sekeliling rumah Bilar ketika itu sepi. Gerimis sudah mulai turun. Tidak ada satu orang pun yang melihat kepergian Bilar di malam itu. Begitupun dengan Dinda. Telah berjanji menjaga diri. Dalam berkendara yang sangat lambat, sesekali Bilar pandangi langit yang gelap gulita, seraya berkata di dalam hati, apakah ini jalan yang Engkau berikan kepadaku ya Allah? Terus berkata-kata di dalam hati sambil perlahan mengangguk. Mengangguk-anggukkan kepala, tanda kepasrahan. Jalan yang mulai basah karena gerimis, lampu jalan redup dan terang menjadi saksi perjalanan Bilar di malam yang sedih itu. Padaku, walau waktu berhenti berputar, bila nanti rambutku memutih. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ketiga pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Aku telah berjanji menjaga dirimu sampai esok pagi matahari tak lagi